Masih bersama saya Hairudin di tutorial Adobe Photoshop. Sebelum saya lanjutkan, silakan Anda klik tombol subscribe dan tombol lonceng terlebih dahulu. Di video tutorial ini, kita akan membuat sebuah logo mie ayam ceban. Di sini saya menggunakan dua buah file, satu sebagai file referensi dan kedua adalah file font yang saya akan gunakan dalam pembuatan logo ini. Nah, kedua buah file ini saya sudah sertakan linknya di bawah video tutorial ini, sehingga Anda dapat mendownloadnya langsung dari sana. Oke, pertama saya akan menginstal terlebih dahulu fontnya. Jadi syarat sebuah font itu diinstal, aplikasi apapun yang sedang aktif harus kita tutup terlebih dahulu. Misalnya, ketika kita ingin menggunakan Adobe Photoshop, berarti Adobe Photoshop-nya harus kita tutup dulu. Kemudian saya akan klik kanan si file ini, kemudian saya pilih Extract Here. Seperti ini. Kemudian kedua buah file ini akan saya blok seperti ini. Klik kanan copy saja. Kemudian saya akan langsung menuju C. Kemudian pilih Windows, klik dua kali Windows. Kemudian saya pilih font, klik dua kali font. Kemudian di sini klik kanan, kemudian pilih paste. Seperti ini. Ya saja karena tadi saya sudah pernah mengkopikannya. Jika ada tampilan seperti ini kita pilih yes. Yes lagi. Jika ada ya, jika tidak ada abaikan saja. Oke, sekarang kedua buah font tersebut sudah terinstall di komputer kita. Kita bisa menutupnya. Kemudian saya akan buka kembali file referensi saya. Oke, sekarang saya akan buka Adobe Photoshop. Kemudian saya akan memilih file new. Dan di kategori saya pilih print. Dan memilih A4. Untuk satuannya saya biarkan saja. Kemudian untuk orientasinya kita bisa memilih portrait atau landscape. Misalnya saya pilih portrait. Kemudian saya tekan OK. Seperti ini. Nah, misalnya jika kita tadi maunya landscape tapi lupa terlanjur pilih portrait, kita masih bisa melakukannya di sini. Caranya kita akses image, kemudian image rotation, kita pilihnya 90 derajat clockwise seperti ini. Nah, tadi kalau kita memilihnya image rotationnya 90 derajat counter clockwise, berarti berbalik melawan arah jarum jam, seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan tambahkan gambar yang akan saya gunakan sebagai referensi. Saya buka Windows Explorer, kemudian saya tarik ke sini, saya letakkan di sini seperti itu, kemudian tekan Enter. Nah, di layar telah terdapat sebuah layar baru di mana di sini masih ada icon Smart Object. Nah, untuk menjadikan layar ini menjadi layar normal, kita bisa klik kanan di sini, kemudian pilih Rasterize Layer. Seperti itu. Sehingga layar ini bisa kita modifikasi sedemikian rupa. Oke, sekarang saya letakkan file ini di tengah-tengah. Cara untuk meletakkan di tengah-tengah bisa misalnya saya letakkan di sini. Kita bisa menggunakan alignment, caranya tahan shift, kemudian tekan layer background, kemudian saya pilih align vertical center, dan memilih align horizontal. Ya, seperti itu. Oke, sekarang saya akan kunci layar ini, klik layarnya, kemudian saya pilih kunci. Ya, tambahkan layar baru. Nah, disinilah kita akan meniru logo ini atau membuat ulang logo ini, sehingga menjadi sebuah logo mie ayam. Kita coba gunakan zoom. Nah, di sini terdapat gambar yang kondisinya jogging, ya, artinya sisi pinggirnya ini tidak rata. Kita akan menghaluskan pinggiran ini dengan menggunakan berbagai teknik. Ya. Pertama saya akan gunakan ellipse tool. Saya klik di sini, kemudian tahan, pilih ellipse tool. Ketika saya memilih ellipse tool, maka di atas saya akan pilih di sininya pad. Ya. Kemudian saya mulai drag di sini, drag aja asal seperti ini. Jika muncul seperti ini, saya tutup saja, seperti itu. Kemudian saya gunakan Path Selection Tool, panah warna hitam. Kemudian saya geser objek ini ke daerah sini. Kita boleh Ctrl T, tekan Ctrl T, Ctrl T di situ. Kemudian saya putar, seperti ini. Kemudian saya ikutin bentuknya. Kita ikutin bentuknya. Jadi sisi pinggir bawah, atas kita perhatikan. Mungkin kemiringannya.
Oke, kira-kira seperti ini. Saya tekan enter. Yes jawabannya. Kemudian saya tekan CTRL enter. Ya, seperti ini. Atau kita juga bisa mengakses di bagian sini pad pilihannya yang ini ya. 1 2 3, yang nomor 3. Convert pad to selection. Kemudian saya akan buat layar baru di sini. Ya, mungkin ini sudah ada layar baru. Jika misalnya layar ini tidak ada, kita bisa mengklik layar baru di sini. Saya beri nama ini mangkuknya. Kemudian saya akan memilih warna apapun yang saya suka, misalnya warna ini. Kemudian ya, kalau saya klik warna ini seperti ini kodenya. Bisa kita drag di sini, bisa kita arahkan di sini. Kita bisa memilih kode di sini warna apapun yang kita inginkan, silakan saja. Oke. Kemudian saya tekan Alt delete di sana. Atau dari menu edit fill di sini ya, sama saja. Oke, sekarang select deselect di sini. Kemudian saya coba sembunyikan di sini karena saya ingin membuat sebuah lingkaran yang akan saya gunakan untuk memotong daerah bawah sini. Kemudian saya membuat lagi sebuah circle lagi atau ellipse tool lagi. Saya drag lagi dan seperti biasa saya tutup. Kemudian saya gunakan pad selection tool. Kemudian saya gunakan Ctrl T untuk membesarkan dan memutar. Ya, seperti ini. Jadi letakkan di daerah sini, daerah yang kira-kira ingin kita gunakan untuk memotong. Oke. Nah, misalnya objek ini terkejarnya hanya seperti ini, tapi saya menginginkan betul-betul ini lengkungannya bisa masuk ke sana, misalnya ya. Mungkin ini kurang diputar sedikit, ya, seperti ini. Oke, sampai di sini saya akan enter terlebih dahulu 1 kali. Kalau enter 2 kali, yes. Kalau enter 2 kali dia menghilang. Ya. Untuk menampilkannya kembali, kita klik pad, kita klik padnya, maka dia akan tampil lagi. Kembali ke layar lagi. Sekarang saya akan gunakan pad selection tool, direct selection tool, yang bagian bawah. Jadi diklik, ditahan, pilihnya direct selection tool. Saya klik garisnya, kemudian saya akan mengatur titiknya. Nah, mungkin saya bisa menggunakan titik ini, kemudian handle-nya saya panjangkan ke sini. Ya, kemudian yang ini pun sama, saya coba kejar dengan handle yang sebelah sini. Oke, seperti itu. Jika sudah oke, saya tekan enter 1 kali. Jika hilang, kita klik pad, klik di sini, kemudian tekan Ctrl Enter. Ya, seperti ini. Klik layar. Kemudian nyalakan gambar mangkuk yang tadi kita sembunyikan. Kemudian klik layar mangkuknya. Kemudian tekan delete di keyboard. Delete di keyboard. Nah, sisa yang atas, kita bisa klik yang rektangular ini, lewatin ke tengah-tengah ini, naikin saja ke atas, tekan delete lagi. Ya, seperti itu. Sehingga di sini saya sudah mendapatkan sebuah gambar mangkuk. Oke, berikutnya saya akan membuat lingkaran yang ini. Ya, caranya dengan menggunakan cara yang sama. Saya klik di sini, ya, saya drag saja, yang penting pilihannya pad, dan ini saya close. Kemudian saya gunakan pad selection tool, panah yang warna hitam, kemudian tekan Ctrl T untuk memutar dan membesarkan atau mengecilkan. Saya akan membuat lingkaran luarnya terlebih dahulu. Jadi lingkaran luar dulu yang saya akan buat. Ya, seperti ini. Mungkin kurang ke sini sedikit, dia akan menyentuh di situ. Oke, kemudian ini mungkin kurang ke sini, kurang ke bawah. Ya, dikira-kira saja seperti ini bentuknya. Kemudian saya tekan enter sekali, yes. Kemudian tekan Ctrl Enter seperti ini. Dan jangan lupa untuk memberikan layar baru di sana. Layar baru kita beri nama mungkin ini garis atas. Kemudian warnanya mungkin saya samakan, saya pilih warna hitam. Di sini di bagian fill kita bisa pilih, atau di sini juga sama, klik saja, arahkan ke warna hitam. Mungkin hitamnya nggak terlalu hitam banget, hitam ini misalnya. Kemudian saya tekan Alt delete untuk mengisi warnanya. Bisa dari sini edit fill, atau Alt delete, atau Shift F5, sama saja. Di bagian content,
saya gunakan foreground, kemudian normal 100%, oke. Ya, jadi banyak cara untuk mengisi warna, bisa ALT delete, bisa Shift F5, bisa edit fill ya. Kemudian Ctrl D atau Select Deselect seperti ini. Saya sembunyikan seperti biasa karena saya juga ingin membuat sebuah lingkaran untuk memotong bagian atasnya. Caranya saya klik lagi Ellipse Tool, kemudian saya drag seperti ini, pilih Path Selection Tool, jangan lupa ini disembunyikan. Kemudian kita gunakan Ctrl T kembali untuk memutar seperti ini. Letakkan di sini. Kemudian drag ke arah sini. Mungkin diputar sedikit. Jadi kita adjust aja sesuai dengan yang kita inginkan ya. Seperti ini. Ya, seperti itu. Bagian sini sudah. Kira-kira seperti ini. Tekan enter satu kali. Yes, jawabannya. Tekan Ctrl Enter. Ya. Kemudian kita nyalakan si bagian garis ini seperti itu. Nah, di sini kita bisa langsung tekan delete. Ya, seperti ini. Kemudian saya akan membuat sumpitnya. Sekarang saya gunakan lagi pen tool kembali. Saya tambahkan layer baru, saya beri nama sumpit atas. Jadi yang ini saya bikin dulu. Jadi saya gunakan pen tool saja. Bentuknya segi 4, kita pilih kaca pembesar, coba kita blok, kita betulkan dengan panah putih, klik di luar dulu, klik garisnya, baru kita bisa betulkan garisnya, titiknya. Ya, seperti ini. Oke, kemudian saya tekan Ctrl 0 untuk fit to screen atau fit to page ya. Saya coba klik lagi, saya dekatkan lagi. Oke. Kemudian kita tekan Ctrl Enter. Kita yakin ada di layar sumpit. Kemudian warna pun sama dengan warna yang ini, sumpitnya warna hitam. Kemudian saya bisa tekan Edit Fill atau ALT Delete atau Shift F5. Oke. Seperti ini. Kemudian Select Deselect atau Ctrl D. Nah, untuk membuat sumpit yang satunya lagi, saya bisa menduplikasi sumpit ini. Caranya tekan Ctrl J, Ctrl J ya, atau kita bisa drag ke sini ke new layer. Ya, ini pun sama, bisa menduplikat layer ya. Saya beri nama ini sumpit bawah. Oke. Kemudian kita tinggal tekan Ctrl T untuk memindahkan atau memutar posisi dari si sumpit ini. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti ini. Tekan Enter. Nah, sekarang kita akan membuat mie ayamnya yang bagian sebelah sini. Coba saya akan sembunyikan dulu sumpitnya. Saya ingin melihat strukturnya. Ternyata mie ayamnya ada di paling depan, sedangkan sumpit kedua-duanya ada di paling belakang. Oke, saya nyalakan lagi. Kemudian saya akan membuat mie ayam satu dulu yang ini ke sini. Saya gunakan lagi pen tool di sini. Klik di sini, kemudian klik di sini, kemudian saya drag seperti ini, kemudian klik di ujung di sini, klik seperti itu. Saya klik keluar dulu, keluar ke sini, kembali ke sini. Jadi kalau di Photoshop itu berbeda dengan di Illustrator. Sebuah garis akan terbentuk jika garis tersebut membuat sebuah objek tertutup. Saya gunakan panah putih sekarang, dan saya akan klik di luar, kemudian klik titiknya untuk mengatur kelengkungan dari si titik ini. Atau kita tekan zoom tool ya, seperti ini, klik panah putih lagi supaya kita lebih leluasa dalam mengaturnya. Seperti ini. Kelengkungan yang bagian sini mungkin tahan spasi di keyboard, digeser halaman kerjanya. Oke, mungkin agak diajak melengkung ke bawah sini. Oke. Kemudian saya akan warnai, tekan Ctrl Enter. Kemudian yakinkan saya membuat sebuah layar baru di sini. Mi 1 saya beri nama, kemudian saya tekan Z atau zoom, tahan ALT di keyboard untuk zoom out, tahan spasi untuk menggeser. Kemudian saya akan memilih warnanya warna apapun, nanti kita akan coba rubah lagi. Sementara mungkin warnanya warna ini saja.
Oke. Kemudian saya tekan edit, tekan stroke. Seperti ini. Saya coba dengan angka 25. Center pilihannya, saya tekan OK. Ya, ternyata angka 25 terlalu besar. Kita tekan Ctrl Z, kemudian kita tekan edit stroke kembali. Kemudian saya turunkan mungkin ke angka 20. Ya, saya tekan OK. Ya, kira-kira sebesar 20. Kemudian saya pilih eraser. Kemudian saya memilih di bagian ini angka 20 dan saya besarkan size-nya. Ya, kira-kira sebesar ini. Dan saya menghilangkan terlebih dahulu seleksinya, select, deselect, agar saya bisa menghapus. Ya, seperti ini. Oke, kemudian juga saya menghapus yang ini. Oke, seperti ini. Saya gunakan rectangle untuk menghapus objek yang lurus ini. Oke. Gunakan panah di keyboard untuk menggeser ke kiri atau ke kanan. Tekan delete. Ya. Kemudian saya akan duplikat. Caranya bisa seperti tadi, kita drag ke sini atau tekan Ctrl J di keyboard. Kemudian saya gunakan anak panah di kanan, ke kanan seperti ini. 2, Ctrl J lagi. Gunakan anak panah di kanan, 3, Ctrl J lagi. Gunakan anak panah di kanan, 4. Oke, saya sudah memiliki 4 buah mie ayam di sana. Kemudian saya akan membuat mie ayam yang ini, yang melingkar ini. Saya akan gunakan ellipse tool lagi. Asal saja saya begini. Kemudian saya kecilkan lagi. Kemudian saya gunakan pad selection tool untuk menggeser atau memutar. Ctrl T untuk memutar objek ini. Ya, jadi kita paskan sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, kira-kira seperti ini. Tekan enter, oke. Yakinkan kita membuat layar baru. Saya sebut mie kiri. Ya. Tekan Ctrl enter. Warnanya biarkan sama dengan warna ini. Kita tinggal gunakan edit stroke. Kasih 20. Atau mungkin yang ini dikecilkan sedikit. Ctrl Z, kemudian tekan edit stroke. Saya gunakan angka mungkin 18. Yang ini. Ya, seperti ini. Kemudian tekan Ctrl D atau select deselect di sini. Ya, kita bisa turunkan ke bawah sedikit menggunakan anak panah agar menjauh sedikit dari sana. Ya, seperti ini. Kemudian saya akan membuat potongan. Nah, untuk membuatnya saya coba sembunyikan dulu. Di sini saya gunakan lasso tool. Oke, saya akan gambar aja lasso tool seperti ini. Ctrl D jika salah. Oke, kemudian saya nyalakan kembali. Kemudian saya tekan delete di layar mie ayam. Seperti ini. Kita akan gunakan rectangular marquee tool, klik di sini, lewatin di tengah-tengahnya, tarik saja ke sini untuk memotong yang sini. Tekan delete. Ya, seperti ini. Tekan Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Kemudian kita akan membuat mie ayam yang kecil-kecil ini. Cara membuatnya, kita cukup membuat satu, nanti kita duplikat untuk yang lainnya. Kita gunakan lagi rectangle, ellipse tool, kemudian saya blok seperti ini. Ya, kira-kira saja. Kemudian tekan Ctrl Enter. Kemudian saya sebut saja ini M1. Ya. Kemudian saya tekan Edit Stroke. Mungkin yang ini lebih kecil lagi, 17. Ya. Center, oke. Kemudian Ctrl D untuk menghilangkan seleksi dan saya gunakan Eraser Tool untuk menghapus objeknya. Mungkin yang ini di sini mungkin kita lihat, oh lebih pendek. Oke, kita duplikat dulu untuk yang bawah. Ctrl J kita letakkan di bawah sini. Ctrl J lagi untuk meletakkan di bawahnya lagi. Seperti ini. Kita tinggal gunakan eraser di M1 di sini, kemudian M copy 2 di sini.
Karena ini tidak apa-apa karena udah beda layer. Yang ini di sini. Iya, seperti itu. Kemudian kita beri nama saja yang ini M2. Yang ini M3. Oke. Kemudian saya akan duplikat ya. Saya gunakan auto select layer di checklist, klik saja layer ini, kemudian saya tekan Ctrl J untuk menduplikat dan saya pindahkan ke sini, Ctrl T untuk memutar. Ya. Ya, kira-kira saja seperti ini. Tekan enter. Kemudian saya duplikat untuk sebelahnya, saya gunakan lagi Ctrl J untuk menduplikat ke sini. Ctrl J lagi untuk menduplikat ke sini. Ctrl J lagi untuk menduplikat ke sebelahnya, ke sini. Ctrl T untuk memiringkan sedikit seperti ini. Iya. Ctrl J lagi untuk duplikat yang sini. Ctrl T untuk memutar. Awas jangan mengklik yang titik tengah ini, karena itu digunakan untuk membuat sebuah titik tengah sebuah objek ya. Oke. Sekarang masih menggunakan auto select. Saya gunakan eraser. Saya akan kalau kita menyalakan caps lock, kita buka atau kita nonaktifkan caps locknya agar kita bisa melihat ujungnya. Oke, kemudian saya gunakan ini. Saya pilih layernya untuk menghapus objek yang tidak saya inginkan. Seperti itu. Oke, seperti ini. Oke, langkah berikutnya adalah menghaluskan ujung-ujungnya. Karena ini harusnya rounded ya. Di software raster ini, untuk membuat sebuah garis yang rounded, sepertinya kita harus mencari cara sendiri. Cara yang saya lakukan adalah memotong dengan objek yang berbeda. Pertama, saya akan buat dulu sebuah garis di sini. Oke, saya tambahkan layer baru, layer 1 saja. Kemudian edit, kemudian saya tekan stroke. Kemudian stroke-nya saya besarkan si garis ini. Mungkin sebesar 25 ya. Oke. Kemudian saya potong saja objek ini. Tekan delete, saya menggunakan rectangular marquee tool. Tekan delete, kemudian yang ini pun saya tekan delete. Kemudian saya membuat sebuah lingkaran di sini. Ya, kira-kira seperti ini. Saya gunakan selection tool dan saya letakkan di ujung sini. Kemudian tekan Ctrl Enter. Saya akan membalik si pilihan ini, si seleksi ini. Caranya select inverse. Kemudian saya gunakan eraser tool untuk menghapus daerah luar sini. Ya, seperti ini. Oke, saya sudah mendapatkannya. Kemudian saya akan Ctrl D. Kemudian saya sekarang akan membuat sebuah segi 4 kembali di sini. Segi 4 kembali, layarnya tentunya harus beda. Di layer 2, saya tekan Alt delete. Kemudian Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Kemudian saya Ctrl klik di sini, tahan Ctrl, kemudian klik di sini. Kemudian pilih layer 2, tekan delete di sana. Iya. Maka ketika saya sembunyikan layer 1, di sini sudah ada lubang. Oke, layer 1 sudah tidak saya gunakan, kemudian saya drag ke tong sampah. Kemudian di layer 2 ini, saya tekan Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya. Oke, sekarang saya akan tekan kaca pembesar dan fit screen. Kemudian saya akan memilih Move Tool, Auto Select-nya aktif, saya pindahkan ke objek yang saya ingin potong. Oke, saya mungkin akan memotong daerah sini. Saya sembunyikan dulu logo yang aslinya. Kemudian saya gunakan kaca pembesar. Saya gunakan spasi untuk menggeser halaman kerja. Kemudian saya akan mengambil objek ini dulu. Oke, Ctrl T untuk memutar objeknya. Jadi saya posisikan di tempat yang saya inginkan. Oke, Enter. Ctrl klik di layer 2. Pilih layer yang saya ingin potong. Klik saja ini, otomatis dia akan pindah ke sini karena auto select-nya aktif. Jadi ketika diklik objeknya, layarnya akan langsung pindah. Nah, di sini tekan langsung delete. Delete. Tekan Ctrl D, maka ketika saya jauhkan, objeknya sudah terpotong. Ya. Oke, kemudian yang ini. Mungkin ini juga perlu di Ctrl T mengikuti arah dari si objeknya. Letakkan di sini.
Kontrol di sini, klik di sini, klik objeknya, tekan delete. Tekan Ctrl D untuk menjauhkan. Iya. Seperti ini. Ctrl klik, pilih objeknya, tekan delete. Ctrl D, jauhkan. Kemudian yang ini Ctrl T dulu untuk memutar sedikit karena arah objeknya mungkin berbeda. Tekan enter dulu, baru Ctrl klik, pilih objeknya, tekan delete. Seperti itu. Ctrl T untuk memutar. Saya juga akan menghaluskan yang ini. Tekan enter, Ctrl klik, pilih objeknya, tekan delete. Ctrl D, jauhkan. Oke, seperti itu ya. Jadi silakan dilakukan saja. Saya mungkin tidak akan meneruskan cara ini karena sama akan berulang-ulang seperti itu. Oke. Mungkin saya akan percepat nanti videonya. Oke, kira-kira seperti itu. Anda silakan lanjutkan. Saya akan coba klik kaca pembesar, pitch screen. Saya sembunyikan dulu yang saya beri nama ini cetakan. Oke, kemudian saya sembunyikan matanya. Oke. Kemudian saya akan membuat sebuah tulisan di sini. Tulisannya mie ayam ceban. Ya. Saya klik T di sini, kemudian saya klik aja asal di sini. Jangan lupa sebelum saya klik dulu warnanya, warna apapun dulu, ya. Mungkin bisa dengan warna yang sama dengan ini agak gelap misalnya. Saya klik di sini. Ini ayam dulu, saya coba Ctrl A, saya kecilkan dulu dengan angka mungkin 25. Oke. Kemudian saya coba geser di sini. Mie ayam ceban. Oke. Ya. Nah, saya tekan T, kemudian Ctrl A, kita rubah di sini. Jika di sini mungkin masih Arial, kita pindahkan di sini menggunakan Honestly Brighty. Bisa menekan H di sini, otomatis dia akan langsung mencari yang font yang awalannya H. Ya. Kita pilih Honestly, ya, kita pilih Honestly, atau kita bisa mencari di daerah sini, silakan. Oke. Kemudian kita bisa atur fontnya, besar fontnya, bisa menggunakan T. Kemudian kita blok di sini, bisa mengatur besaran font di sini. Nah, bisa juga dengan menggunakan Move Tool, kemudian tekan Ctrl T, tahan Shift di keyboard, kita bisa mengecilkan atau membesarkan secara cepat, gitu ya. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, mungkin di bawahnya bisa kita masukkan font standar. Mungkin saya bisa menggunakan Arial atau Century Gothic misalnya. Misalnya begitu, warnanya mungkin saya rubah menjadi warna hitam. Oke, kemudian mungkin jaraknya, Ctrl A, saya bisa mengatur di bagian type, kemudian di bagian panel, karakter panel, ya, di sini. Kita bisa mengatur kerenggangan di sini. Nah, di sini ada aturannya mungkin min 5. Biar agak lebih kecil lagi, atau min 10 ya, biar agak lebih rapat. Kemudian Ctrl T saja untuk mengecilkan. Nah, kita letakkan di sini, mungkin lebih kecil lagi. Saya letakkan di sini, tetapi saya renggangkan. Ctrl A, kemudian direnggangkan di sini. Mungkin 200, mungkin 250, 280. Nah, jadi dicoba-coba saja sampai kita menemukan ukuran yang pas, ya. Oke, kira-kira saja seperti ini. Oke, berikutnya, agar si objek ini dapat kita pindahkan dengan cepat, maka kita akan membuat sebuah grup. Klik grup di sini, kemudian semua objek ini saya klik di sini, saya scroll, saya tahan Shift, klik layar yang saya ingin gabungkan, otomatis semua layar terpilih. Kemudian saya tarik ke grup ke sini. Oke. Ketika grup ini saya tutup,
seperti ini, dan logo mie ayam ini saya buang saja ke tong sampah misalnya. Dibuka dulu kunciannya, nyalain dulu, kemudian buka dulu kunciannya, baru kita buang ke tong sampah. Oke, sekarang saya klik grupnya, maka ketika saya matikan auto select dan saya pilih grup ini, otomatis objek ini akan dapat saya pindahkan dengan cepat secara otomatis. Oke, itulah cara membuat logo mie ayam ceban. Kita akan bertemu kembali di tutorial berikutnya.